Salam guru penggerak. Filosofi pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara adalah upaya untuk menempatkan kemerdekaan sebagai syarat dan juga tujuan membentuk kepribadian serta kemerdekaan lahir dan batin bangsa Indonesia agar siswa selalu kokoh berdiri membela negaranya. Pengetahuan yang saya dapat dari pemikiran Ki Hajar Dewantara adalah: 1. Kontinuitas, di mana akar budaya merupakan pola dasar dengan dialog kritis dalam pergerakan pendidikan untuk maju ke depan. Ki Hajar Dewantara menyampaikan bahwa pendidikan adalah tempat persemaian benih-benih kebudayaan, sehingga Ki Hajar Dewantara membuat sebuah koneksi dua hal yang tidak terpisahkan antara kebudayaan dan pendidikan. Untuk membuat kebudayaan yang diimpikan dan peradaban yang dicita-citakan, maka pendidikan sebagai landasan atau fondasinya. Dengan kata lain, pendidikan merupakan fondasi untuk membentuk peradaban yang dicita-citakan. Kebudayaan bersifat dinamis, di mana dunia yang terus mengalami perkembangan pergaulan hidup antara satu bangsa dengan bangsa lain tidak dapat terhindarkan. Dengan dialog kritis, pengaruh kebudayaan dari luar pun semakin mungkin untuk masuk beralkulturasi dengan kebudayaan nasional sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Jika kebudayaan itu terisolasi, maka kebudayaan itu akan menuju kehancuran, sehingga pendidikan juga harus bersifat dinamis sesuai dengan kodratnya, sehingga kontinuitas dapat terjaga dengan baik. 2. Konvergensi, konsep humanisme dalam konsep memanusiakan manusia dan memperkuat nilai-nilai kemanusiaan. Bagi Ki Hajar Dewantara, pendidikan tidak boleh dimarahi sebagai paksaan. Ia menginginkan anak harus menggunakan dasar tertib dan damai, tata tentram, dan kelangsungan hidup batin. Kecintaan pada tanah air menjadi prioritas, karena ketetapan pikiran dan batin itulah yang akan menentukan kualitas seseorang. Pendidikan bukan merupakan paksaan pada siswa untuk mencapai titik tertinggi pengetahuan. Keterpihakan pada siswa merupakan pola dasar pembelajaran dengan memperhatikan bermacam keberagaman pada siswa tersebut. Memajukan pertumbuhan budi pekerti, di mana komponen budi adalah cipta, rasa, dan karsa, serta pekerti, merupakan satu kesatuan yang tidak dapat terpisahkan, agar pendidikan dapat memajukan kesempurnaan hidup, yakni kehidupan yang selaras dengan perkembangan dunia, tanpa meninggalkan jiwa kebangsaan. Karena esensi dari sebuah pembelajaran adalah bagaimana membuat siswa belajar tentang banyak hal, dan bukan saja tentang materi pelajaran, tapi sikap dan keterampilan, sehingga pendidikan bersifat holistik dan seimbang, sehingga mampu membawa siswa ke arah kesempurnaan budi pekerti dan kebijaksanaan. Ketiga, konsentris. Sebagai pusat dari pendidikan adalah siswa, dengan memperhatikan keberagaman dan kondisi siswa. Pendidikan harus memperhatikan keunikan, maka dari itu pendidikan harus memerdekakan. Dikarenakan kemerdekaan menjadi tujuan pelaksanaan pendidikan, maka sistem pengajaran haruslah berfaedah bagi pembangunan jiwa dan raga bangsa. Untuk itu, di mata Ki Hajar Dewantara, bahan-bahan pengajaran harus disesuaikan dengan kebutuhan hidup rakyat. Kemerdekaan belajar yang dimaksud adalah pembelajaran yang berpusat pada siswa, memberikan kesempatan kepada siswa untuk lebih aktif terlibat dalam pembelajaran, mengeksplorasi diri, berkolaborasi dalam memecahkan studi kasus dengan cara-cara yang menyenangkan. Keterpihakan pada siswa yang disampaikan Ki Hajar Dewantara dapat tercermin pada upaya-upaya konkret yang berupa pengajaran dan pendidikan, yaitu memerdekakan aspek badannya manusia dan aspek batinnya manusia. Memerdekakan lahiriah di sini mengandung makna bahwa pengajaran adalah daya upaya yang signifikan untuk membangun otonomi intelektual seseorang
yang kemudian menyadarkan dirinya untuk menegaskan otonomi eksistensialnya. Kemerdekaan batiniah yaitu membentuk dan menghantar seseorang menjadi subjek realitas, di mana kemampuan untuk menganalisa atau melakukan tindakan untuk menunjukkan otonomi sosialnya, seperti yang disampaikan oleh René Descartes, cogito ergo sum, saya berpikir, maka saya ada. Siswa memiliki otonomi intelektual, otonomi eksistensial, dan otonomi sosial. Sebagai anggota masyarakat, ketika wilayah otonomi itu menjadi bagian integral identitas diri atau jati diri. Konsep sistem among sebagai patokan guru dalam mendidik siswa ing ngarsa sung tulodo, ing madya mangunkarsa, dan tutwuri handayani memiliki arti di depan memberi teladan, di tengah memberi semangat, dan di belakang memberi dorongan. Ing ngarsa sung tulodo memberi contoh yang baik kepada siswa. Salah satu yang bisa guru lakukan adalah menjadi role model dalam pembelajaran, dan peran ini tidak akan bisa digantikan oleh siapapun. Ing madya mangunkarsa, guru mempengaruhi dan mengendalikan siswanya, maka guru haruslah bisa sedekat mungkin atau bisa menjadi teman dengan siswa tanpa menghilangkan kewibawaan sebagai guru. Dengan begini, suasana belajar akan terbangun dengan kondusif. Tutwuri handayani, guru menghargai dan mendorong potensi yang dimiliki siswa, maka guru harus bisa melihat keberagaman tingkat intelektual, bakat, potensi, minat, motivasi belajar, kemampuan sosial, emosi, gaya belajar, kebutuhan khusus, kecepatan belajar, latar belakang budaya, norma, nilai, dan atau lingkungan yang dimiliki siswa. Untuk itu, upaya konkret Merdeka Belajar untuk memerdekakan manusia secara utuh dan penuh adalah pintu masuk menuju kemerdekaan lahiriah dan batiniah manusia, baik sebagai makhluk individual maupun sebagai anggota masyarakat dan warga dunia. Demikian pemaparan ini, semoga menginspirasi guru semuanya. Salam Guru Penggerak.